Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat pasukan terdahsyat. Terima kasih buat cintamu atas kota ini. Terima kasih buat hatimu atas seluruh Sulut. Terima kasih. Karena sesungguhnya Sulut sudah kau pilih jadi mempelaimu. Jadi negeri kesukaan. Tempat lawatan akan kau mulai. Mari teruskan Tuhan. Teruskan. Sampai kami melihat semua kegenapan. Bangkitkan generasi bintang di tempat ini. Generasi pembawa lawatan. Generasi penggenap dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus cengkeram dan tudungi kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saudara, saya merasakan hati Tuhan yang sangat menyintai dan memilih saudara untuk menjadi saudara kekasihnya dan mempelainya. Saudara, setiap daerah Tuhan punya destiny, saudara ya. Dan saya merasakan ada sebuah destiny untuk menjadi mempelainya, kekasihnya, tapi juga penggenap dari lawatan. Dan saya berdoa setiap saudara pasukan di tempat ini, jangan saudara menjadi letih lesu. Tetapi percayalah yang terbaik sedang datang. Saudara, seberapapun yang sudah kau tabur, seberapa korban yang sudah kau taruh saudara, Tuhan berkata jangan berhenti. Karena yang terbaik sedang datang. Masa tuaian, upah kesetiaan Tuhan berikan buat semua kita. Karena itu jangan berhenti. Karena ini waktunya menuai. Saudara, saya mau sampaikan beberapa hal, tidak terlalu panjang. Terima kasih karena saudara sudah dari tadi siang. Saudara, apapun yang tahun depan kita hadapi, jangan sampai kita kehilangan beberapa hal ini. Yang pertama, ayatnya berkata, saya sengaja menjaga agar tetap apa adanya atau sejati, saudara ya, dan sederhana. Saudara, tahun depan kalau saudara menghadapi misalnya KKR butuh 2 miliar. Dan saudara cuma punya uang misalnya saudara cuma punya uang 50 juta. Pada waktu saudara mulai jadi complicated, ada yang mungkin mau jual saudara ya, saudara karcis atau saudara jual makanan. Percayalah itu bukan dari Tuhan. Saudara, kemudian kalau saudara sudah mulai berkata begini, Tuhan ya, nanti kalau saya hutang gimana? Pesan makanan kalau tidak bisa bayar bagaimana? Saudara, kemudian saudara stres. Berarti saudara sudah mulai memakai kekuatan manusia dan bukan kekuatan roh. Jadi tahun depan apapun yang saudara hadapi, tetaplah simple. Just believe. Saudara, tetaplah saudara apa adanya. Saya berdoa saudara mengerti ini. Nanti kalau saudara sudah di atas atau jadi pemimpin, saudara akan tahu bahwa jebakan untuk menjadi complicated itu sangat-sangat mudah. Saudara akan mulai berkata begini, saya kasih firman ini nanti gimana ya? Kalau saya begini reaksinya nanti bagaimana? Kalau sudah begitu, sudah. Itu berarti bukan dari Tuhan, dari manusia. Kalau saudara sudah mulai begini ya, saudara bagi uang, kemudian saudara melihat anak ini tidak bertumbuh, saudara kecewa, itu berarti bukan dari Tuhan. Saudara kemudian saudara menggembalakan, dan saudara lihat gereja lain lebih berkembang, saudara kecewa. Saudara mulai ikut, apa ya caranya ya? Kemudian saudara berkata kelihatannya karena di sana gedungnya lebih bagus, acaranya lebih menarik, pakai door prize, dan saudara mulai ikutan. Ingat, itu bukan dari Tuhan. Setiap kali saudara iblis mulai sodorkan, ini contoh ya di Mahanaim,
25 tahun usia kita. Setiap kali saya bilang begini, kalau pulang bawa sampah, jadi jangan ada yang ditinggal karena ini rumah Tuhan. 25 tahun. Kalau pulang tetap berantakan, saudara. Tetap sampah di mana-mana. Dan kemudian Tuhan mulai bisik, bukan Tuhan, iblis mulai bisik begini. Lihat kamu ngajar apa gunanya? Lihat mereka ini ya diomongin tetap bebal. Saudara, kemudian iblis mulai bilang lagi, buktinya diajar kayak apapun secara roh, kebanyakan dari mereka tetap miskin. Saudara, dan kalau saya sudah mulai uring-uringan, saya mulai marah, saya mulai merasa khotbah saya mungkin kurang bagus, dan saya mulai mencari khotbah yang lebih tepat. Saya mulai terjebak untuk tidak keep simple dan apa adanya. Setiap kali itu terjadi, Tuhan selalu bilang, hei, berhenti. Pakai cara manusia, kekuatan manusia. Kemudian saya akan mulai ngomongin diri saya sendiri dan berkata gini, bagianmu sampaikan yang Tuhan mau, bagianmu melakukan yang Tuhan mau, hasilnya terserah Tuhan. Saudara, kemudian setiap kali saya nabur sama seseorang, saya omelin dan dia tidak bertobat, saya bilang begini, bagus. Supaya tahu saya tidak punya andil apapun dan dia punya Tuhan dan urusan Tuhan. Saudara, setiap kali saya merasa tidak menuai. Saudara, artinya begini, saya sudah deklarasi, saya tidak dapat duit. Saudara ya, saya lihat orang lain lebih diberkati. Iblis mulai bilang lihat. Dan saya selalu akan berkata, bagus. Karena kalau saya tidak menuai di bumi, saya akan menuai di surga. Keep simple. Dan apa adanya. Bisa mengerti? Karena begitu saudara complicated, sampai stres, mulai menilai kiri kanan, kecewa dengan orang lain, mulai marah dan berkata, oh ini karena musiknya kurang diurapi, karena pemain keyboardnya kurang benar, karena yang WL kurang kudus, maka berarti saudara mulai keluar dari jalur. Ingat itu. Tapi setiap kali, bahkan mungkin di saat lagu yang paling sederhana, saudara bisa menangis, berarti saudara tetap ada di hatinya. Ketika saudara melihat anakmu yang paling brutal dan 10 tahun saudara berdoa buat dia dan belum terjadi apa-apa, dan saudara tetap berkata, I trust you Lord. Karena dia bukan anakku tapi anakmu, maka saudara tetap di jalur. Ketika bahkan saudara hari itu, saudara ada seorang hamba Tuhan yang pergi menginjil ke Afrika. Saudara, dan di tengah perjalanan menginjil, tidak jalan-jalan. Saudara, istrinya dan 4 anak perempuannya meninggal dunia kena badai di laut. Saudara, sampai di darat, dia cuma berlutut dan berkata, kalau engkau tahu itu yang terbaik, aku percaya di rumah Bapa jauh lebih baik. Dan dia nyanyi apa? It is well with my soul. Dia berkata, enggak. Orang bilang, apakah engkau tidak luka dengan Tuhan? Ketika engkau meletakkan hidupmu dan keluargamu, dan Tuhan mengambil anakmu, dia berkata, kalau saya luka, maka berarti saya tidak percaya dengan dia. Dan dia nyanyi, it is well with my soul. Malam ini sebelum saya teruskan, saya minta kita nyanyikan itu. Saudara, dan pada waktu saudara nyanyikan ini, it is well. Mungkin ada yang kecewa. Mungkin ada hal-hal yang saudara tidak bisa mengerti.
Mungkin ada hal yang melukai hatimu. Mungkin ada hal yang saudara sangat takut untuk hadapi tahun depan. Tapi mari bilang, Tuhan, dari awal aku tidak pernah bisa kendalikan. Dari awal aku tidak pernah cukup kekuatan untuk menuai atau melakukan banyak hal. Dari awal aku tidak bisa didik anakku. Aku tidak bisa kembangkan gereja. Aku tidak pernah mati buat domba-dombaku. Karena itu hari ini aku mau berdamai dengan semuanya. Aku mau letakkan semua di tanganmu. Dan aku percaya kau tahu yang terbaik. It is well. It is well. It is well. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. Sekali lagi, it is well. It is well. Kami percaya apapun yang terjadi, with my soul. Kami taruh hidup kami, keluarga kami tahun depan di tangan-Mu. Percayalah saudara, dalam perjalanan saya setiap kali saya dapati saya tidak bisa apa-apa. Ketika Monas yang pertama, saudara, saya tahu hari itu Tuhan minta buat di Monas buat 300.000 orang. Saudara, KKR 300.000 orang dengan budget 3M. Dan saya bahkan tidak punya uang lebih daripada 50 juta. Hari itu Pak Yusak itu pakai, saudara ya, pakai inhaler. Dan dia bilang beginiin, kalau rumah papa digadein itu cuma 500 juta. Rumahmu digadein cuma 200 juta. Dia bilang gak cukup. Kalau kita selesai acara, terus kita mau bayar pakai apa 3M? Saudara, dan hari itu saya cuma bilang, dari awal saya buat Mahanaim, saya tidak pernah punya uang. Bahkan saya untuk memberi makan 20 orang saja saya tidak punya. Dan hari ini saya harus memberi makan 300.000 orang. Saya juga tidak punya.
Tapi saya mau tetap percaya. Iman yang saya pakai buat membiayai 20 orang. Imannya itu yang sama. Saya akan lihat Tuhan cukupkan buat 300.000 orang. Saudara, dan hari itu dia pakai cara yang benar-benar unik. Saudara, kami jual sembako. Dan harga sembakonya itu saudara ya harusnya 15.000, tapi kami jual dengan harga 5.000. Saudara, itu sembako kami cuma sedia saudara 10.000 pack. Yang datang tidak tahulah berapa banyak. Yang datang total kurang lebih 300.000, 300 sampai 350.000. Dan saudara, itu orang beli sembako dan tidak berhenti. Saudara, pada waktu semua selesai, kami tidak tahu, pokoknya gini ya, kami jual kasih 5.000, kami jual 5.000 terus. Saudara, dan kami tidak tahu lagi saudara. Kami cuma melihat itu tidak pernah habis. Saudara, dan terakhir selesai semua acara, kami mesti bayarkan. Saudara, dan kami hitung saudara, 5.000-an. Saudara hitung sendiri. Kalau 5.000 kali 10.000 berapa saudara? Saudara, dan ini kami hitung dapat 2,5 M. Jadi kami tahu, singkat cerita semuanya tertutup. Kami sampai berkata, itu yang ngitungin sampai mau nangis saudara. Ngitungin 5.000-an udah diuel-uel lagi kan. Saudara ya, saudara 2 hari 2 malam tidak selesai saudara. Pada waktu kami bawa saudara ke bank, orang banknya juga mau nangis saudara. Karena bayangin saudara 2,5 M uang 5.000-an, apa enggak saudara nangis saudara. Saudara, dan lecek kotor. Saudara, dan ujungnya saya cuma bilang, iman yang dulu untuk memberi makan 20 orang ternyata cukup untuk memberi 300.000 orang. Keep simple dan apa adanya. Kalau saudara sudah mulai harus menutupi diri, saudara harus bohong ini dan itu, saudara harus mempertahankan gengsi. Kalau saudara sudah tidak bisa tersungkur nangis, saudara sudah tidak bisa bertobat dan berkata, aku tidak percaya, aku capek, maka ada yang salah. Tahun depan biarkan hidupmu keep simple, dan Tuhan akan membawa kita dalam mujizat dan karyanya yang lebih besar. Saudara, yang kedua, tetapi pesan kabar baik itu harus dapat menembus dan diterima. Saudara, saya membaca sebuah saudara ya pengetahuan. Ini bukan Alkitab, ini pengetahuan. Saudara, manusia itu begini saudara. Tidak ada yang tidak bisa matematika, tidak ada yang tidak bisa fisika, tidak ada yang tidak bisa bahasa Inggris. Tapi apa yang menyebabkan orang itu bisa dan tidak bisa? Cuma sebuah peristiwa dalam hidupnya. Misalnya nih, anak itu tidak suruh ngomong Inggris sama papanya, gak bisa, terus papanya bentak, gitu aja gak bisa. Begitu dia luka. Saudara, di otak ini yang namanya bahasa Inggris akan keblok. Maka sejak itu saudara tidak akan bisa berbahasa Inggris. Sebenarnya bukan karena tidak bisa, karena di dalammu reject, menolak. Bisa mengerti? Misalnya nih ya, saudara hari ini dengerin saya dan bisa ngerti. Saya harap tidak pernah sekali waktu saudara kecewa dan tersinggung sama saya. Maka sejak hari itu saudara tidak akan bisa mendengar firman dari saya. Saudara kan setiap kali dengar firman, di otak saudara kan cuma gini, tet. Saudara tidak akan ngerti. Nanti yang keluar gini, bohong, munafik. Soalnya kenapa? Reject. Bisa mengerti? Nah, persoalan ini yang harus kita mengerti. Kalau saudara tidak menjaga hati,
ada saatnya kau tidak bisa ditembusi firman. Tidak bisa ditembusi saudara. Oleh cintanya Tuhan dan hadirat Tuhan. Dan itu bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Bukan karena Tuhan tidak mengasihimu lagi. Karena dalam diri kita ada yang mereject Tuhan. Ada yang menolak Tuhan. Saudara, hari itu adiknya Benihin. Saudara, dia itu sangat saudara ya. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati lawatan kesembuhan yang kakaknya buat. Sampai kalau saudara pernah dengar. Saudara, dia kecewa waktu kakaknya bercerai. Sejak hari itu dia kehilangan Tuhan. Sampai dia tidak bisa rasa Tuhan. Saudara, setiap kali melihat hamba Tuhan yang besar. Yang modelnya kayak Benihin, ngeroh. Kemudian di televisi. Dia yang keluar dari semua hatinya. Saudara, adalah apa? Palsu, bohong, gombal dan semuanya. Saudara, di tengah dia sangat frustasi. Hari itu dia liburan dengan keluarga. Dia mampir di sebuah gereja kecil. Dan gereja itu cuma pakai gitar, tidak pakai keyboard. Saudara, dan orangnya cuma nyanyi. Dancing my soul. Saudara, dan pada waktu orangnya pakai gitar, nyanyi. Gereja miskin sekali. Dia nangis di belakang. Dia dilawat Tuhan. Dia teriak-teriak kangen sama Tuhan. Singkat cerita, di tengah seperti itu dia bilang gini, Tuhan, kenapa engkau pergi dari aku? Kenapa engkau tidak pernah menjamah aku? Kenapa justru di gereja ini ada Tuhan dan di gereja besar tidak ada Tuhan? Dan tiba-tiba itu Tuhan bilang, nak, bukan aku tidak ada di gereja besar. Bukan aku meninggalkan engkau. Bukan aku menjauh dari hidupmu. Engkau menolak karena engkau kecewa dengan apa yang terjadi dengan kakakmu. Kalau dulunya engkau seperti botol yang terbuka. Ya, anggap ini botol terbuka. Aku bisa mengisi apa saja. Pada waktu engkau kecewa, tiba-tiba engkau menjadi botol tertutup. Bakal botol ini ditaruh di air terjun. Tidak ada satupun air yang masuk. Karena engkau menutup dengan kekecewaan. Dan hari itu dia bilang, aku ngerti. Yang harus dibereskan hatiku. Bukan aku mengejar di mana ada Tuhan. Karena Tuhan semudah ditemui ketika hati kita terbuka buat Dia. Saudara bisa ngerti? Saya berdoa, waspadai ini. Kalau tiba-tiba semua lagu tidak bisa saudara nikmati. Kalau tiba-tiba semua pelayanan jadi hambar. Kalau tiba-tiba pekerjaan jadi beban. Kalau tiba-tiba teman-temanmu jadi menyebalkan. Berarti hatimu sedang tertutup. Berarti firman tidak akan dapat menembus. Dan saya berdoa, bereskan. Kalau itu terjadi. Saudara, yang ketiga, dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, ada banyak orang sadar tidak sadar, keyakinannya bergeser. Saudara, ketika pertama dulu dia semua karena kekuatan roh, lama-lama dia bergeser. Dia merasa bahwa itu karena dia pintar bicara. Kadang-kadang dia bergeser karena dia bilang, saya memang pintar kerja kok. Saya
memang punya ide bagus. Hati-hati. Kembali. Karena semua dari roh. Untuk roh. Dan karena kekuatan roh. Amin. Saya masih ingat seorang teman saya. Saudara, hari itu dia pertama kali suruh bikin retret. Wah, dia orang kalau pertama kali Tuhan suruh bikin retret nangis, kejer, pokoknya berharap mati-matian dan sebagainya. Saudara, sampai dia jual motornya satu-satunya. Saudara, dan kemudian orang datang 250 orang. Saudara, dan dia itu sampai doa puasa dan gak tidur semalaman. Dia bilang begini, Tuhan, ini motorku satu-satunya, ini korban dari hidupku. Kalau sampai engkau tidak buat sesuatu, aku tidak tahu lagi. Saudara mau tahu, saya jalan baru turun dari mobil, saya sudah nangis. Itu hadirat Tuhan. Saya baru turun dari mobil loh saudara, saya nangis gak bisa berhenti. Saudara, itu satu kali dan terakhir kali saya tidak bisa khotbah. Setiap kali saya ngomong saya nangis terus. Sekalimat nangis. Dan saya tidak tahu orang ngerti atau enggak karena saya lebih banyak nangisnya daripada khotbahnya. Dan saudara, itu di belakang di mana-mana orang gelepak jatuh. Saudara, wah saudara udah kayak apa ya? Kayaknya saya udah gak bisa berdiri lah saudara. Itu kayak mabuk di roh. Nangis, bawaannya cuma nangis. Saudara, dan itu terjadi 6 jam seperti itu. Saudara, dan singkat cerita, hari ini dia sudah jadi pendeta gembala sidang dari sebuah gereja. Saudara, dan tidak pernah terjadi seperti itu. Setiap kali retret, saudara, yang ikut bisa 500 dan uang dari sinode cukup banyak. Tapi tidak pernah terjadi seperti itu. 2 tahun yang lalu dia ketemu sama saya. Dia cuma bilang begini, kenapa ya uang, kedudukan saya, kemampuan saya, predikat saya, semuanya begitu cepat menggeser sehingga kita tidak pernah lagi bisa mengalami yang seperti itu. Bagus, program bagus. Itu saudara, pertama kali dia buat retret tidak ada program loh saudara. Tidak ada pembagian session. Dia cuma bisa mengambil 2 hamba Tuhan. Saudara, satu saya, satu lagi saudara ya, saya lupa. Saudara, dan dia itu cuma buat 2 hari 1 malam. Karena cuma 1 motor. Jadi hari pertama dia bilang gini, Cik, terserah Cici mau ngapain. Hari kedua nanti terserah pendetanya yang lain. Dan kita 6 jam pesta di Roh Kudus. Habis itu masih ada baptisan, masih ada segala macam. Semua karena Roh. Tapi setelah itu ketika program begitu rapi tersusun, ketika semua tersedia, hari itu kita makan itu sederhana, cuma nasi sama sayur asem. Karena dia tidak bisa bayar yang mahal di hotel yang sangat murah. Saudara, keyakinan akan kekuatan roh dengan mudah tergeser. Saya berdoa ketika gereja ini nanti diberkati. Saya tidak pernah tahu kalau di sebelah itu dijual. Tapi saya berdiri di sini, saya benar-benar lihat saudara. Saudara bertumbuh 2 kali lipat. Tapi saya mau berkata, jangan sampai kalian kehilangan kekuatan roh. Saya berharap saudara mengerti apa yang saya sebutkan. Saudara, dikatakan jelas, your faith, your life of faith is a response to God power. Saudara, perjalanan iman kita ini
cuma karena kita berespon. Karena kekuatan Allah. Saya mau katakan hati-hati sampai kapanpun ya. Terhadap yang namanya apa? Respon. Ayah saya selalu bilang begini. Yang menentukan setiap kita itu jatahnya banyak, gede walaupun masing-masing. Kekuatan kita di dalam Tuhan dengan rohnya mungkin 10 kali dari kekuatan iblis. Ya. Saudara, kecanggihan senjata kita dengan senjata iblis itu mungkin saudara ya 10 kali lipat kita lebih hebat. Bayangin ya, iblis itu pakai cara tetap sama, kecewa, betul kan? Marah. Dari 2000 tahun lalu enggak beda, bahkan dari 6000 tahun yang lalu. Saudara bayangin, dia pakai dengan cara Kain, marah dan iri lihat persembahannya Habel diterima dia enggak, betul kan? Sampai hari ini gereja pecah hanya gara-gara itu kan? Sama toh? Tidak ada yang baru toh? Sedangkan Tuhan lihat selalu baru setiap pagi, betul? Saudara, zaman dulu tidak ada nih kayak kita. Saudara, baju-baju rock covenant tidak ada toh? Saudara, kita selalu baru, bajunya Burut tuh, lihat keren banget. Saya belum punya tuh baju itu. Tadi saya lihat ini, kok dia bisa ya punya baju lebih bagus dari gua. Kurang ajar banget nih Abe. Loh, secara peraturan baju saya harus lebih bagus dari baju dia. Enggak, ini guyon. Saudara ya. Saudara, lo kita ini selalu baru. Ya. Iblis itu caranya masih kuno. Tapi gitu aja kita masih kalah, betul? Kenapa? Ayah saya cuma bilang begini, karena banyak orang selalu salah berespon. Cuma itu yang menentukan kau menang atau kalah, diberkati atau tidak, engkau naik atau jatuh, engkau jadi lebih pemenang atau engkau terus berkubang di kekalahan. Respon. Kalau soal kekuatan, iman, hikmat, itu enggak dari kita, itu semua dari sono. Dari the power of faith. Tapi respon kita itu. Saudara, saya ketemu seorang teman saya, ini anak perempuan. Saudara kena kanker payudara di usia 17 tahun. Saudara bisa bayangin, belum menikah, belum punya pacar, 17 tahun kena kanker payudara. Saudara, waktu dia ngomong saya tuh sampai gemeter. Saya yang gemeter, saudara. Saudara, ini anak apa? Nari nyembah Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan mau lihat iman saya, Tuhan mau lihat cinta saya dengan cara ini, saya akan deklarasikan itu. Sampai saya ini tidak berani apa ya, ngomong, tidak berani komentar. Saya mau doakan buat kesembuhan. Saudara tahu ngomong apa? Nggak usah. Dia panggil saya Ci. Nggak usah Ci. Tuhan tahu yang terbaik. Nggak usah kita tolong dan anjurkan apa yang harus dia buat. Saudara, 3 hari kemudian timbul mata di kankernya. Jadi di sininya payudaranya itu timbul benjolan. Sudah dites, dokter bilang kanker stadium akhir. Kanker yang sangat ganas. Dia nyembah, ketawa, muji Tuhan dalam 3 hari. Timbul mata, sudah kayak bisul itu ada matanya. Kemudian nyembur darah. Dan kemudian muncul putih-putih, dia tarik. Itu dokter sampai bilang itu akar kanker, itu sampai kayak begini, sudah akar. Itu ditarik keluar, sudah ditunjukin ke dokter, dokternya bingung. Dia bilang ini akar kanker. Sampai hari ini tidak ada ilmu yang bisa untuk mencabuti akar kanker. Dan dicek bersih total, sempurna. Respon.
Saudara, satu lagi. Saudara, dia dikeluarkan dari pekerjaan. Dikeluarin dari pekerjaan di usia 52 tahun. Dikasih pensiun cuma sangat sedikit. Karena saudara ya, perusahaannya katanya sih bangkrut pada penipuan. Saudara, dan dia bilang apa? Berarti ini waktunya aku memuji Tuhan. Berarti waktunya aku melayani. Terima kasih Samuel ganteng. Ini anak saya yang ajaib, saudara. Saudara bayangkan ya saudara. Dia bilang sama saya, bagus. Berarti Tuhan mau saya melayani. Berarti Tuhan mau saya gaspol. Saya bilang begini, terus kamu nanti hidup pakai apa? Karena saya tahu dia tidak punya tabungan. Dia belum merencanakan pensiun. Dia bilang begini, baguslah, ini latihan iman. Saya akan melihat supranatural penyediaan Tuhan. Saya cuma akan angkat uang di dompet dan berkata, tidak akan habis sebelum Tuhan kasih lagi. Sembari ketawa-ketawa saudara. Benar dia bilang ini, Bu, libatkan saya dalam pelayanan apa saja. Saudara, 2 bulan saya ajak pelayanan ini pelayanan itu. 2 bulan belum nyampe sudah telepon, saya bilang begini, sorry ya Bu, saya tidak bisa lagi. Loh kenapa? Saya bilang, hehe, saya dipanggil kerjaan gajinya 3 kali lipat dari yang lalu. Dan dia kerja lagi. Jadi bos kaya raya. Saya bilang gini, kamu itu loh, katanya mau gaspol. Dia bilang ini, ya Tuhan kasih kerjaan, ya berarti Tuhan suruh saya kerja lagi, katanya ya. Tapi saya melihat kenapa semudah itu. Loh saudara tahu enggak sih kalau usia 52 itu hampir-hampir tidak mungkin dapat pekerjaan. Dapat tuh 3 kali lipat. Respon. Saya berdoa apapun. Saya kalau mau cerita soal respon ya banyak sekali. Saya punya teman, ini saya singkat aja. Anaknya kena narkoba. Saudara, dia ini dokter. Anaknya dia masukin cuci darah. Saudara, hanya tahan seminggu balik lagi narkoba. Dia masukin ke rehab yang terbaik di Amerika. Hanya tahan sebulan, kena lagi. Sampai akhirnya dia bilang gini, Tuhan, semua kekuatanku sudah selesai. Sekarang aku serahkan ke tangan-Mu. Saudara, anaknya ini pakai narkoba di meja makan. Dia saking mau marah, tidak kuat, dia lari ke dalam. Dia pasang khotbah keras-kerasnya. Hanya untuk menahan dia marah. Saudara, kemudian anaknya jual barang-barangnya untuk beli narkoba. Dia setiap kali mau marah dia lari, dengerin khotbah, pasang lagu sekeras-kerasnya. Saudara, dan kalau diceritakan begini cepat ya, tapi kenyataannya setahun. Saudara, anaknya tidak berubah dan makin menggila. Saudara, tapi pada saat satu hari dia lagi lihat anaknya di meja makan pakai nyuntik narkoba. Dia baru mau keluar gini ya, celak, dia lihat adegan itu, dia masuk kamar, dia pasang khotbah dan pujian, dia nangis, dia bilang, aku percaya, dia anakmu Tuhan, dia anakmu Tuhan, dia anakmu. Saudara, di depan, dia tidak tahu, dia bahkan tidak tahu anaknya nangis dilanda Tuhan. Anaknya kejar sampai sembunyi di kolong meja makan. Karena anaknya merasakan Tuhan. Saudara, dia 2 jam nangis di kamar bilang, ini anakmu Tuhan, ini anakmu. Aku tidak berani bilang apapun, ini anakmu. Saudara, di luar anaknya sembunyi di kolong meja nangis gini, Tuhan tolong ya aku Tuhan. Mamanya tidak tahu apa yang terjadi saudara. Setelah 2 jam mamanya keluar, anaknya persis berdiri di depan pintu dan bilang begini, Ma, tolong bawa aku baptis. Mamanya bilang, dan saudara jangan pikir dia percaya loh. Dia bilang gini, kamu mau menghina mama katanya. Mau main-main sama Tuhan. Anaknya dengan air mata bilang, tolong Ma, hari ini juga cari orang yang mau
buat aku dibaptis. Dan hari ini anaknya jadi pendeta tapi juga kerja bisnis dan menggembalakan begitu banyak. Saudara, orang-orang yang kena narkoba. Sekali lagi apa saudara? Respon. Amin. Seringkali yang menghalangi Tuhan kerja dan kita tidak lihat kabut. Bukan karena Tuhan tidak bisa. Karena soal apa? Respon. Hati kita, pikiran kita, reaksi kita. Kita teruskan. Saudara, saya mau berkata, get your feet on firm di spiritual ground. Saudara, saya sudah menanamkan banyak, Burut menanamkan banyak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, khotbah-khotbah yang ditanamkan dalam hidupmu. Tapi pilihan saudara, mau tetap di spiritual ground atau saudara bergeser. Bergeser itu gampang. Gampang. Saya itu direndam, diajar firman, ngalamin mujizat, bangkit dari kematian. Tapi begitu saya ke Belanda, teman saya cuma bilang begini, lu ujian Belanda matematika gak lulus-lulus. Apa susahnya sih pakai joki? Terus saya bilang gini, iya ya apa susahnya pakai joki ya? Terus saya bilang gini, gue masih bayar. Enggak, banyak teman-teman yang mau. Pokoknya lu cantik, ketawa-ketawa dikit, pasti mau banyak yang jadi joki. Saudara ya, hari itu saya masih cantik banget ya. Dan masih langsing banget saudara ya. Hari ini udah langsung dan muka pas-pasan ya, enggak apa-apa lah. Yang penting roh semakin luar biasa. Ya, benar saudara, saya cari teman saya yang pintar. Yang bahasa Belandanya cacisius, nilainya 9. Saya cuma senyum-senyum dikit bilang tolongin lah ya. Namanya juga perempuan kan bisa ya pakai teknik begitu ya. Ya please lah gitu ya. Dia bilang oke. Kapan lu mau ujian? Tanggal sekian. Ya gue di depan. Saudara, nanti pokoknya saya geser semuanya. Saudara, dia di depan, dia geser. Saya tinggal nyontok, beberapa saya salahin. Dari nilai saya enggak pernah lulus daripada 50. Langsung nilai saya 98. Saudara, saya lulus. Langsung masuk universitas. Begitu saya pegang itu ya saudara ya, sertifikat masuk universitas ya, saya dengar suara jelas. Kamu pilih cara dunia. Kamu memulai dengan roh, kamu mengakhiri dengan daging. Sampai selamanya kamu tidak akan bisa bahasa Belanda. Supaya kamu ingat, apapun yang dari daging sia-sia dan kesia-siaan. Saya kaget sekali. Sejak hari itu, setiap kali saya ngomong bahasa Belanda, mulut saya ini kayak orang keseleo saudara. Saya mudeng saudara. Setiap kali mau ngomong, pas gak bisa. Sampai suami saya malu tuh ditendangin terus kaki saya. Suami saya itu malu kalau saya ngomong bahasa Belanda karena kacau balau saudara ya. Maka suami saya sering nendangin saya. Saya bilang, mau gimana lagi saya bilang. Mulut saya ini udah gak tahu. Dia bilang gini, belajar dong In. Aku ini udah belajar beneran. Dan setiap kali saya teriak sama Tuhan, aduh Tuhan, kadang-kadang kalau sama saya tuh lumayan lah saudara ya, lumayan keras. Dia benar-benar enggak biarkan saya berbicara bahasa Belanda sampai saya pulang. Kalau saudara tanya terus bagaimana saya lulus, ya pakai kekuatan roh. Dosen saya tuh lihat saya sampai ngomong gini, saya tidak tahu bagaimana ya dengan kamu, tapi saya merasa disuruh Tuhan. Loh, ini dosen ateis loh saudara. Dia bisa bilang itu, saya merasa disuruh Tuhan buat bantuin kamu. Pada waktu mesti presentasi, dosen saya ngomong gini sama mereka semua. Jadi kalau kami di Belanda, karena kami S2, kalau kami presentasi itu kami mesti menghadapi 5 dosen profesor. Semua profesor
detail, profesor interior, profesor bau fisika dan sebagainya. Saudara itu semua profesor, yang ateis ini juga profesor paling tua namanya Baller. Saudara, saya masih ingat banget dia yang sering melempar kertas ke muka saya. Dan dia bilang begini, 20 tahun gue gak pernah lihat orang segoblok kamu. Saudara, orang yang kayak begitu dia bilang gini, saya ini ateis. Tapi saya lihat kamu, saya merasa disuruh Tuhan bantuin kamu. Coba bayangin. Saya bilang, kenapa saya dapat mimpi harus bantuin kamu? Saudara bisa bayangin. Setiap kali saya lihat kamu, itu suara gak bisa berhenti bantuin anak itu. Saudara, sampai di depan semua 5 profesor dia bilang begini, saya yang presentasi buat anak ini, saya yang tanggung jawab buat anak ini. Kalau ada pertanyaan tanya saya. Ya, siapa yang mau tanya? Dia profesor senior, saudara. Ujungnya dia presentasi, benar-benar dia yang presentasi, saya diem. Ini begini. Terus dia tanya gini, siapa mau tanya? Tidak ada? Oke, saya kasih 8, udah selesai. Katanya. Saudara bisa bayangin. Saya cuma bilang, tapi saya tetap tidak bisa bahasa Belanda. Saya bilang begini, Tuhan kenapa sih kamu tega banget? Tuhan bilang, enak mana? Dibantuin presentasi atau bisa bahasa Belanda? Ya enak dibantuin sih Tuhan, tapi kan malu. Kenapa mesti malu? Orang memang kamu bego, kata Tuhan. Ya udah betul. Saya bego, saya bodoh, kenapa mesti malu? Saudara, saya lulus dengan baik, percayalah saudara ya. Nilai saya bagus banget, percayalah. Tapi bukan saya, benar-benar saudara, semua yang ngerjain itu kekuatan roh. Sampai guru yang paling kejam, ateis, dia bilang, saya lihat muka kamu, itu suara ndak berhenti, bantu anak itu. Percayalah saudara, Tuhan tidak cuma punya kekuatan di gereja, di orang ateis dia punya kekuatan. Tenang aja saudara, tenang aja. Tapi percayalah, berdiri firm di spiritual ground. Itu membuat saya ingat gampang banget. Lu teman saya cuma bilang begini, lu tinggal senyum-senyum dengan modal cantik lu, melas dikit, ada joki kok. Dan benar, hanya itu membuat saya pindah dari spiritual ground kepada apa? Kekuatan manusia. Saya bisa cerita panjang lebar, tapi sudah waktunya. Terakhir saudara, God determined. Saudara, itulah cara Allah tetapkan untuk mengeluarkan apapun yang terbaik dalam hidup kita, tapi dari Dia, untuk Dia. Malam ini saudara cuma butuh berkata, tetapkan Tuhan. Aku tidak peduli caranya, aku tidak peduli apa yang aku harus lewati, tapi tetapkan Tuhan. Amin. Dan pada saat Dia menetapkan, sekalipun kelihatannya gak enak, Dia cuma ingin mengeluarkan yang terbaik. Amin. Dia tidak pengen keluarkan yang jelek, Dia pengen keluarkan yang terbaik dari semua sisi hidupmu. Dia tidak pernah salah. Jangan pernah ragukan cintanya dan hatinya. Saya berkata, Dia tidak pernah salah ketika Dia ambil suami saya di saat suami saya sedang manis-manisnya. Dia tidak pernah salah ketika saya usia 50 tahun. Ayah saya, ibu saya, dan Pak Agung di usia saya 50 tahun. Tiga-tiganya dibawa pulang. Dia tidak pernah salah ketika saya usia 17 tahun, Tuhan biarkan saya dilecehkan. Untuk saya tahu artinya dalamnya value dari mengampuni. Dia tidak pernah salah ketika Dia biarkan saya mati di usia 9 tahun. Untuk saya dibangkitkan dan memiliki kehidupan yang berbeda. Itulah penetapan Tuhan. Bukan karena Dia jahat,
Dia cuma mau mengeluarkan the best, yang terbaik. Dia lihat saudara dan dia ngotot, bolehkah aku mengeluarkan yang terbaik darimu, darimu, darimu. Mari Burut, silakan.